hari ini saya mau mencoba berbagi tentang apa yang saya coba renungkan dari Injil yang kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Maka saya memberi judul renungan saya pada malam hari ini, apakah kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Untuk mengawali renungan ini, saya punya kisah atau cerita dengan judul ceritanya Si Bacok. Ada yang bernama Bacok? Harap tidak ada yang bernama Bacok, tapi ini cerita saja. Suatu hari Bacok berputar-putar di sekitar rumahnya. Mungkin banokan-banokan nanti kita tahu kampung. Keliling mencari dan mencari. Tidak lama ada seorang tetangga yang melihat Bacok yang kelihatan sudah capek berputar-putar itu. Lalu tetangganya itu bertanya, "Bacok, apa yang kau lakukan? Apakah Bacok mencari sesuatu?" "Oh, mungkin di gua. Apa aku mudahkah? Biar kata tak ada." Lalu Bacok menjawab, "Iya, saya mencari gelang emas pusaka leluhur kami." "Oh, mungkin dia mau disangka galang lola, galang bulan mana aki tak ada." Tetangga itu lebih lanjut bertanya, "Memangnya gelang pusaka itu jatuh atau hilang di mana?" Lalu Bacok menjawab, "Iya, galang emas pusaka itu jatuh di atas rumah. Do banua nani rono." Tetangganya itu sedikit tersenyum lalu bertanya lebih lanjut, Loh Bacok, kenapa memangnya kamu mencari gelang emas pusaka itu di halaman rumah? Padahal kamu tahu kalau benda itu jatuh di atas rumah. Narono itu ya benar tidak ayo sekalian." Lalu itu Bacok menjawab, "Saya tidak mencari di atas rumah, saya kuda kaido benua. Sebab di atas itu gelap." Posisi maksud wilayahnya. Seringkali kita dan mungkin saya itu mungkin dalam sama seperti cerita Bacok tadi, mau mengambil jalan pintas yang praktis. Karena kita lihat di luar terang, kita tahu hilangnya di dalam, tapi malilin nah kalian lihat yang orang kasih malilin. Kalau kau punya siangan di luar terang, maka Bacok mencari gelang pusakanya di luar. Pertanyaannya kemudian, gelang pusaka yang hilang tadi dapat atau tidak? Kira-kira Bacok akan dapat atau tidak? Tidak. Pasti tidak. Karena dia cari di luar, sudah jatuhnya di dalam, ya tidak akan pernah ketemu karena dia cari. Walaupun terang di luar, walaupun di luar ada galang pusaka yang galang emas yang begitu indah, tapi di dalam yang hilang di dalam itu pasti tidak akan ketemu. Maka dalam iman gereja Katolik, umat beriman itu ada 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama, kelompok kita yang masih hidup disebut umat beriman yang masih bersiar di dunia. Kita inilah yang masih bersiar. Yang kedua, umat beriman yang sudah berada di api penyucian. Dalam iman Katolik diyakini bahwa ada saudara kita umat beriman sudah pergi tapi masih di alam penyucian. Di istilah lain disebut purgatorium. Mereka yang sudah beralih dari dunia ini tapi belum mencapai surga. Itu umat beriman juga. Dan umat yang ketiga adalah umat yang sudah berbahagia bersama Allah di surga. Dalam gereja Katolik, ketiga kelompok ini masih ada relasi satu dengan yang lain. Saya ulangi, dalam gereja Katolik diyakini dan diimani
bahwa relasi tiga kelompok umat beriman ini masih ada. Caranya dan relasinya adalah doa. Sayang sekali, jiwa-jiwa yang sudah berada di api penyucian tidak dapat berdoa lain lagi selain menanti dukungan doa dari kita yang berada di dunia ini. Jiwa-jiwa yang ada di api penyucian ini sangat mengharapkan dukungan doa dari kita yang masih mengembara di dunia. Maka pertanyaannya lebih lanjut, sejak kapan gereja Katolik atau umat Katolik melaksanakan ritus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Tidak di pamula atau ada iato, tradisi iato atau alupiato? Jawabannya adalah sejak semula gereja ini sudah ada umat Tuhan mendoakan orang yang sudah meninggal. Kita lihat dalam Alkitab dengan jelas menyebut nama umat Tuhan mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Kita lihat di kitab 2 Makabe pasal 12 ayat 38 sampai 46. Ini kitab Teofir Pendidikan. Kemudian setiap doa pemecahan roti atau perjamuan kudus atau di istilah lain Ekaristi, harap diingat bahwa tradisi atau kebiasaan pemecahan roti atau perjamuan kudus itu sejak gereja awal atau gereja mula-mula, gereja para rasul. Dalam doa pemecahan roti, kita selalu mengenang orang yang sudah meninggal. Kalau kita masih ingat, masih sering gereja dalam misa Ekaristi, ketika doa syukur agung, imam atau pastor terdiam ketika menyebut, saudara, ingatlah juga saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Setiap misa dan setiap misa didoakan orang yang meninggal. Dan kitalah yang hadir bersama pada saat itu menyebutkan dalam hati kita masing-masing orang yang kita niatkan untuk kita doakan saat perayaan Ekaristi itu. Yang ketiga, Santo Paulus juga mendoakan sahabatnya Onesiphorus yang telah meninggal. Itu di 2 Timotius pasal 1 ayat 18. Kemudian yang praktis dan nyata sekali mungkin kita lakukan di daerah, di kampung sana di Toraja, di mana mayoritas umat Katolik itu, setiap tanggal 2 November Gereja Katolik menetapkannya sebagai hari peringatan arwah orang yang beriman. Koyan nai do contoh nama tulisan kita. Memang hampir 100% Katolik ya. Yang tanggal 2 November, mari pinasang tahu balik yang membaya-baya ke buruk. Setiap tanggal 2 November. Saya kira itu juga dilaksanakan di tempat-tempat yang mayoritas Katolik. Dan itu berlaku sah, bukan dibuat-buat dan bukan abal-abal. Persoalan waktu mendoakan orang beriman, apakah malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, 100 dan seterusnya, bukan masalah persoalan waktu. Ketika saya juga mencoba membuka internet, apakah saudara-saudara kita di luar sana, di luar negeri, itu membuat doa malam ketiga dan seterusnya? Rupanya tidak ada, kecuali di Malaysia. Tapi Malaysia itu orang-orang timur yang banyak di sana juga yang Katolik. Tapi kalau di Eropa sana, kelihatannya tidak ada malam ketiga, tidak ada malam itu. Yang ada adalah malam 1000. Penetapan hari-hari mendoakan arwah orang umat beriman itu menyesuaikan saja dengan kebiasaan lokal masyarakat. Kalau kita dari masyarakat Toraja yang Katolik, ya Katolik ya. Kebiasaan mendoakan arwah itu hukum-hukumnya tetap pegawai tadi sama abang tahu.
nama Boni Batama Pulau. Oh itu kebiasaan tahu kita Toraja. Kami dari Toraja seperti itu. Dalam ketiga lek kan ya. Cuma bagi tahu di akhirnya lana to nade mak Boni Batama Pulau. Oh itu tradisi lokal, artinya masyarakat setempat. Tapi secara gereja internasional, katakanlah kita gereja Katolik itu tidak ditetapkan bahwa sebuah harus seperti itu. Kecuali tadi tanggal 2 November memang dijadikan sebagai peringatan arwah orang beriman. Maka itulah sebabnya dalam buku panduan ibadat arwah biasanya dan hampir selalu ada peringatan 1000 hari. Itu artinya angka 1000 mewakili angka yang tidak terhingga. Oh, bisa bikin tema rekan-rekan ke sana, bisa saya lakukan sama tapi bisa dibayangkan tentang lino dulu apa para lebih bisa rekan sama aku. Saya cukup yakin angka 1000 itu adalah angka yang di kota budaya saya bang sama aku. Artinya kita sebagai umat beriman diharapkan untuk terus menerus tidak putus-putusnya untuk mendoakan saudara atau kerabat kita yang sudah meninggal untuk mendapatkan kedamaian. Saya kira banyak pengalaman iman untuk mereka-mereka yang mendoakan kerabatnya yang sudah meninggal selalu mendapatkan kedamaian. Oh, dunia sekarang sudah punya internet, silakan cari di Google, search saja pengalaman orang yang mendoakan orang yang sudah meninggal, pasti banyak. Itu ada di internet sekarang. Kalau kita merujuk pada sebuah tulisan Bapak Uskup Makassar, Monsinyur Dr. John Lipuada, ada bukunya dia tulis dengan judul Aluk Todolo Menanti Tomanurung Baaru dan Eram di Langit. Beliau menyebut bahwa dalam kepercayaan Aluk Todolo, Monsinyur yang pengadil John Lipuada, orang yang sudah meninggal akan pergi ke satu tempat yang bernama Puya. Kote duka merakutarakan kurang itu kata di sana kada Puya. Kona koya uskup na koya ya kitololota mendololamban ni komale di asa Puya. Koto man rakata te itu dia rakata ya so. Menurut John Lipuada. Dan Uskup John itu meyakini bahwa Puya ini sama dalam iman Katolik yang kita sebut sebagai api penyucian atau purgatori. Karena rupa-rupanya setelah Puya baru melalui naik ke surga. Maka Puya disamakan diyakini oleh John Lipuada, Dr. John Lipuada, sama dengan api penyucian. Jadi setelah Puya rupanya kembali buah. Itu kalau dalam gereja Katolik disebut bersama Allah di surga. Saya kira tidak terlalu jauh dari terjemahannya kembali buah. Gereja Katolik meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa itu turut berkarya dalam kebudayaan masyarakat lokal. Peran gereja hanya meluruskan kebudayaan yang ada, bukan menghapuskan. Sekali lagi, gereja Katolik hadir dan meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa ini hadir dalam kebudayaan lokal masyarakat. Koyana denpuk Toraya ya pekalukanna. Denpuk itu tondoko Kalimantan, komento Kalimantan itu pekalukanna. Bukan gereja tidak menghapuskan kebudayaan. Gereja Katolik tidak datang untuk menghapuskan, tetapi tugas gereja meluruskan. Kau bisa timbang-timbang peinang nani mayoritas Katolik mesti lahak abang apa ya budaya. Kau bisa
Saya kira Dr. Raya kalau di sini bisa kita lihat di Kutai Barat masih kental dengan budaya lokal. Itu mayoritas Katolik. Kemudian ada Dr. Raya dan Sangalak, Lo Silanan, Mengkendek. Kalau daerah utara saya tidak banyak tahu, tapi di Nonongan, Malakiri itu kelihatan memang masih kental budaya. Bukan berarti dicampur aduk, tapi itu kelihatan bahwa kehadiran gereja Katolik bukan menghapuskan budaya, tetapi meluruskan. Tugasnya meluruskan mungkin Dekana Maloto, Dekana Soro, tetap berkarya. Mungkin masih belum lurus, tugasnya masih terus dilaksanakan. Saya kira masih ada yang belok-belok. Tonton apa itu kau sisong, tonton apa itu sangga. Oh itu kira gereja mana mungkin akan pernah merestui itu. Sebagai umat beriman Katolik, kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk saling mendoakan, termasuk mereka yang sudah meninggal. Dalam budaya masyarakat Toraja, terutama dalam upacara Rambu Solo atau kerukaan, hewan kurban berupa kerbau atau babi dijadikan sebagai bekal bagi mereka yang sudah meninggal. Itu budaya atau tradisi Toraja. Bukan bertentangan dengan iman Katolik, namun yang diluruskan di sana bukan hewan kurban yang penting, melainkan yang terpenting dan yang utama adalah doa. Kita yang masih mengembara atau yang masih hidup ini, kita yang umat beriman ini berkewajiban untuk mendoakan kerabat kita atau siapa saja yang telah mendahului kita. Perlu digarisbawahi bahwa tujuan doa kita bukan kepada arwah yang meninggal itu. Saya tegaskan, tujuan doa kita bukan kepada arwah, bukan, melainkan kepada Allah semata. Dengan harapan kita berharap bahwa arwah yang kita doakan suatu saat kelak akan ada bersama Allah di surga. Oh, mungkin harapan kita yang ngalen tuh masuk untuk kuya tuh dikuakin namun gua dikuang tuh mendol lampan bosau namun balik kuang, kira begitu ya harapan doa kita. Saya mau tuh yang naluk terolo kondian ya kurban bedo mereka bayi raka mintu nade masing-masing tondok masing-masing punya kebiasaan. Tapi dalam keyakinan Katolik yang dipersembahkan, yang disampaikan sebagai bekal itu bukan barang itu, bukan hewan itu, tetapi doa. Saya kira ini dia ada sejalan, bukan saling bertentangan. Dalam teks bacaan tadi dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh dengan melihat iman mereka saja. Tidak disebutkan siapa nama orang yang lumpuh tadi. Dan tidak disebutkan juga apakah dia percaya pada Yesus sebagai dokter sang penyembuh. Tetapi jelas-jelas dalam ayat ke-20 disebutkan Yesus melihat iman mereka. Siapa kata mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang mengusung si lumpuh. Yesus melihat iman kolektif dari pengusung tadi, maka orang yang lumpuh ini disembuhkan. Demikianlah halnya dengan ibadah kita pada malam hari ini. Kita datang kepada Yesus mengusung almarhum Maria Rita dalam doa kepada Yesus. Kita datang mengusung dalam doa arwah Maria Rita kepada Yesus, mengangkatnya masuk dalam, dan kita berharap kelak Tuhan Yesus mengangkatnya masuk dalam kedamaian abadi bersama Allah di surga. Ini harapan dan doa kita. Di samping juga dan yang pasti kita tetap saling mendukung dan mendoakan semua kerabat, keluarga yang ditinggalkan.
Sebagai penutup renungan ini, saya punya cerita kecil lagi. Ada seorang pemuda yang sangat penasaran dengan sebuah tulisan di luar, ditulis usaha ahli permata, yang terletak persis di depan gang ketika dia keluar dari rumahnya. Saking penasarannya, dia mencari tahu apa kegiatan usaha ahli permata tadi. Dalam proses ingin tahunya ini, pemuda malah tertarik untuk bergabung dengan usaha ahli permata itu. Dan pemuda itu pun melamar sebagai salah satu untuk diangkat sebagai salah satu karyawan, dengan harapan suatu saat kelak dia akan menjadi ahli permata juga. Pemuda itu diterima, dan pemilik usaha itu memberikan tugas kepada pemuda itu untuk membuka tangannya menggenggam sebuah benda kecil. Tugas pertama yang dilakukan dari pagi sehingga pulang kerja sama, yaitu menggenggam benda kecil. Tugas itu dilakukan terus. Hari kedua tugas yang sama dilakukan. Hari ketiga sama, menggenggam benda kecil tadi. Dan sampailah pula pada hari ke-30 tugas yang sama masih dilakukannya, yaitu menggenggam benda kecil. Sejak masuk kerja sampai pulang kerja, hari berikutnya pemuda ini mulai jenuh dan bosan. Kemudian dia berpikir untuk resign atau mundur dari pekerjaannya, karena merasa bahwa cita-citanya sebagai seorang ahli permata tidak mungkin tercapai dengan pekerjaan yang dia lakukan itu. Ketika itu, sebelum pulang bekerja, dia menghadap bos yang adalah ahli permata itu untuk mengundurkan diri. Ketika pemuda itu menghadap untuk resign atau mundur, bos ahli permata itu meminta pemuda itu tadi sekali lagi membuka tangannya dan mengambil sebuah benda kecil lagi untuk digenggam. Dan seketika itu juga si pemuda itu mengatakan, ini bukan permata asli, ini bukan permata asli, ini permata palsu. Maka ahli permata itu juga langsung mengatakan, selamat hai anak muda, Anda sudah siap menjadi seorang ahli permata. Karena dengan ketekunanmu selama ini, engkau sudah bisa membedakan mana permata asli, mana permata yang palsu, dengan cara menggenggam saja. Maka pesan-pesan yang saya mau tawarkan dalam permenungan ini adalah, yang pertama, kita harus saling mendukung dalam iman, saling mendoakan dengan saling membantu, mengangkat yang jatuh, menghibur yang susah dan yang sedih. Jangan malah sampai seperti bacot yang lari keluar rumah ketika merasa di dalam rumah gelap. Kita harus hadir membawa terang jika ada yang merasa mengalami kegelapan. Yang kedua, komunitas atau kebersamaan umat beriman harus nyata dalam hidup dan karya kita. Jangan lupa dalam bacaan tadi, Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman bersama. Seperti bacaan tadi, akhirnya yang lumpuh bisa disembuhkan. Dan selanjutnya, kita jangan pernah merasa bosan kepada hal-hal yang sifatnya rutin, seperti ibadah atau secara khusus perayaan Ekaristi yang mungkin membosankan. Jangan pernah merasa bosan, jangan merasa muak. Lihat cerita anak muda tadi. Hal-hal yang rutin, dengan hal-hal yang rutin tadi,
kita bisa siap dan teruji, di mana kelak iman kita bisa diuji dan kita bisa bertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga demikian. Amin.